Pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, pemirsa yang Anda saksikan saat ini di layar kaca, pemirsa, ini adalah kondisi terkini langsung dari ruang sidang tahunan MPR RI tahun 2024. Pemirsa, kita nanti akan sama-sama menyaksikan apa yang akan disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan. Kita bisa sampaikan terakhirnya yang juga mungkin bersejarah untuk Presiden Joko Widodo karena masa jabatan presiden akan berakhir pada Oktober nanti. Kalau tadi narasumber kami Mas Burhanuddin Muhtadi sampaikan paling tidak yang akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidatonya kali ini menjadi pidato perpisahan gitu ya Mas ya. Membahas mengenai IKN, kemudian pembangunan infrastruktur, berbagai capaian-capaiannya. Tapi yang menarik juga tadi Bang Margaret itu sampaikan bahwa seharusnya sebagai pidato perpisahan begitu ya, Presiden Joko Widodo tidak hanya membahas mengenai capaian-capaian suksesnya saja, tapi juga kemudian kejujuran apa-apa saja yang kemudian belum ia tuntaskan selama 2 periode terakhir, Mas Burhan. Itu yang tadi saya highlight juga. Jadi saya sepakat dengan Bung Margarito, sebaiknya pidato perpisahan ini, farewell speech ini, itu bukan hanya menjadi hajatan elit, ini jadi hajatan publik. Dan Presiden Jokowi itu tidak hanya mengeluarkan narasi sukses, tapi juga memberi semacam sinyal bahwa dalam 10 tahun terakhir ada hal yang masih kurang. Dan itu kita bisa saksikan, misalnya soal demokrasi, indeks kebebasan kita turun, cukup tajam ya dalam 10 tahun terakhir, itu harus diakui dengan jujur. Termasuk juga soal tadi menurunnya kelas menengah. Karena kalau kita lihat pidato tahun lalu soal hilirisasi betul. Kemudian pertumbuhan ekonomi yang disampaikan konsisten di atas 5%, betul ya. Dan itu bagian dari yang tertinggi di antara G20. Tetapi juga harus di-highlight juga bahwa pertumbuhan ekonomi kita belakangan lebih banyak didorong oleh sektor ekstraktif. Dan trickle down effect-nya agak kurang berdampak buat kelas menengah bawah. Nah itu harusnya diakui supaya kita sebagai bangsa itu sehat ya, dalam melihat apa yang positif kita apresiasi dari Presiden Jokowi, soal infrastruktur kita apresiasi, soal pembangunan ekonomi secara umum kita apresiasi, tetapi juga kita harus mengakui dengan jujur bahwa memang tidak semuanya bisa diselesaikan oleh Presiden Jokowi, toh beliau juga bukan Superman kan? Dan itu juga sekaligus memberi semacam jalan atau landasan buat Presiden mendatang untuk memperbaiki apa yang kurang. Nah itu yang menurut saya harus disampaikan dalam pidato kali ini supaya kita ini bisa naik kelas sebagai bangsa. Jadi jangan semua yang dilakukan oleh pemimpin kita pasti jelek, tapi juga jangan menganggap semua yang dilakukan pasti baik. Jadi proporsional saja. Dan itu bisa dimulai dari Presiden Jokowi ketika memberikan pidato pagi ini. Tapi kalau melihat karakteristik dari seorang Presiden Joko Widodo, akankah kemudian hal itu kan harapan kita semua ya? Tapi apakah hal itu kemudian akan disampaikan juga? Mengingat ini bisa disampaikan pidato perpisahan gitu ya di akhir masa jabatan 2 periodenya. Akankah kemudian hal-hal yang belum bisa ia kerjakan selama 10 tahun terakhir ini gitu ya, itu bisa menjadi catatan positif kah? Sebenarnya waktu kemarin beliau menyampaikan permohonan maaf, memang di acara keagamaan ya, memang di sebagian kelompok critical mass ya, itu memicu respon negatif. Ya. Tetapi kalau kita tanya secara umum, itu masyarakat mengapresiasi sebenarnya. Jadi sebenarnya masyarakat pada umumnya itu suka sama menantikan kejujuran itu tadi ya dari seorang Presiden Joko Widodo. Coba kalau kita lihat masyarakat pada umumnya kan mereka cukup apresiatif. Ya. Mereka tidak pelit memberikan kredit, tetapi juga tidak mau sepenuhnya menyanjung-nyanjung seolah-olah presiden kayak nabi, kan nggak juga. Jadi menurut saya itu penting ya diberikan oleh pemimpin, dan itu biasa sebenarnya kalau kita lihat di banyak tradisi negara, mengakui apa yang kurang, kemudian meng-highlight apa yang sudah, itu suatu hal yang wajar. Ya, dan menurut saya Presiden Jokowi nggak perlu gengsi juga untuk mengakui ada beberapa catatan yang mungkin masih merah rapotnya. Dan itu penting sebagai bangsa untuk dikoreksi oleh kepemimpinan mendatang tanpa harus ya menghapus semua jejak baik yang sudah beliau kerjakan selama 10 tahun. Itu yang tadi juga di-highlight oleh Bang Margaret Kamis. Jadi akankah kemudian permintaan maaf yang kemarin sempat disampaikan juga oleh Presiden Joko Widodo dalam suatu forum keagamaan itu akan juga diucapkan
di tengah-tengah sidang tahunan MPR ini, Bang? Orang besar itu tidak pernah takut mengakui kesalahan. Kalau itu orang besar begitu ya. Mudah-mudahan Pak Jokowi di akhir perjalanan ini mau melakukan itu karena dengan argumentasi apapun dia tidak dapat menutup bahwa ada begitu banyak kelemahan, ada begitu banyak kekurangan yang tersaji di atas. Dan hal wajar kan ya, dalam 10 tahun terakhir tidak semuanya mungkin akan tercapai. Di beberapa sih sebenarnya tidak mesti terjadi kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan itu, tapi toh sudah terjadi, toh sudah berlalu, jadi menurut saya ada baiknya dia mengakui bahwa memang ada kelemahan-kelemahan itu. Jangan lupa sekali lagi, pidato kenegaraan itu State of Union, suatu itu bukan sesuatu yang diperintahkan oleh konstitusi, itu adalah prakarsa presiden dan memang dimaksudkan untuk presiden mengkomunikasikan gagasannya dengan kepada rakyat, membuat rakyat itu memiliki perspektif, hope tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu saja dasarnya sebenarnya, dan karena itu maka beralasan sekali kalau sekarang ini, apalagi di perjalanan terakhir, presiden itu sekali lagi ceritakanlah saja apa yang sudah dicapai yang menurut dia itu merupakan cerita sukses begitu, tapi pada saat yang sama menurut saya itu kekurangan-kekurangan terutama di bidang harkat dan martabat manusia itu perlu dikemukakan juga secara jujur gitu ya. Saya ingin menyampaikan sedikit saja gitu ya. Mengapa saya berharap itu? Karena tradisi pidato kenegaraan kita itu tradisi setiap kali pidato kenegaraan di masa Bung Karno itu memunculkan sesuatu yang wah sekali. Misalnya pidato Bung Karno tahun 59 itu kemudian menjadi dasar bangsa ini dituntun di bawah, itu menjadi guide bangsa ini. Itu yang kemudian kita kenal dalam pidato itu yang kelak kita kenal dengan manifesto politik, Resopim dan segala macam, dan itu memandu bangsa ini berjalan pada waktu itu. Jangan lupa pidato Bung Karno itu dalam beberapa waktu setelah itu dia menjadi disahkan, dipakai oleh MPR sebagai panduan pembangunan rencana pembangunan rencana garis besar pembangunan semesta berencana tahap pertama itu diambil dari pidato Bung Karno pada tahun 59. Pada waktu itu yang dikenal dengan manipulasi. Pikiran besar itu yang kemudian Anda harapkan ya. Itu sebenarnya. Tapi memang ini kan sekarang Pak Jokowi ini kan semua yang hebat-hebat itu tadi kan akan segera berakhir deh. Tadi kan mobil-mobil dengan rangkaian segala macam ini terakhir nih. Besok-besok sudah nggak lagi gitu ya. Jadi memang kita tidak dapat berharap lagi sesuatu yang hebat dari dia gitu. Tapi akan tetap saja ada sesuatu yang akan bisa dikenang sebagai sesuatu yang hebat kalau dia sekali lagi ceritakan sukses story pasti sekali lagi. Pemikiran-pemikirannya besar ya untuk Indonesia. Dia bilang saya tidak dapat mendrive secara mengagumkan katakanlah penghargaan di bidang kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, dan beberapa di antaranya yang merupakan fondasi dari kenapa kita ini memilih republik dan kenapa kita merdeka. Bang Margarito dan juga Mas Burhan, kita saksikan juga di layar kaca di pemirsa saat ini nampaknya Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin sudah memasuki ruang sidang tahunan MPR RI. Kita nanti akan bersama-sama mendengarkan terlebih dahulu, ini ada pidato pembukaan yang akan disampaikan oleh Ketua MPR RI, Bambang Susatyo. Kemudian nanti akan juga dilanjutkan dengan penyampaian pidato pengantar, biasa disampaikan oleh Ketua DPD RI. Barulah kemudian nanti Presiden Joko Widodo akan menggelar pidato kenegaraan dengan menyampaikan laporan kinerja dari sejumlah lembaga.